Nah, masih ingat gak kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang mengenal pribadi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali lagi secara online. Sertai kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita semua anak
Shalom adik-adik di rumah, gimana kabarnya? pasti luar biasa. Luar biasa ya Kak Vina ya. Bube di sini nggak sendiri, tetapi ditemani sama Kak Vina ya. Adik-adik harus semangat. Biarpun kita ibadah online ya, kita belum bisa bertatap muka, ibadah langsung, tetapi adik-adik harus tetap semangat. Yes, Semangat, masih semangat adik-adik. pasti semangat dong Bu. Kita kan sebagai anak-anak Tuhan harus semangat. Iya, luar biasa ya. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Kita saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Siap Kak. Yuk kita mulai yuk Bu. Yuk, kita akan awali firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ibadah online. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui puji-pujian. Dan saatnya kami akan belajar tentang firman-Mu pada hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa siapkan tempat yang nyaman ya Kak ya. Jangan sampai nanti diganggu sama kakaknya. Terus nanti diganggu sama tetangganya ya, diajak main-main. Nah, coba adik-adik cari tempat yang nyaman biar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus ya. Siap adik-adik ya? Siap. Iya, Kak Vina, firman Tuhan pada hari ini sebelum Bube cerita ya, Bube mau tanya, Kak Vina pernah jalan-jalan ke kebun binatang? Kebun binatang ya? Pernah. Pernah ya? Berapa kali Kak? Tak terhingga. Terhingga ya. Nah, coba ceritakan ketika jalan-jalan tentang apa ya Kak Vina? Ada banyak hewan di sana Ibu. Ya. Ada binatang monyet, harimau, dan masih banyak lagi. Yang paling disuka Kak Vina apa? Apa ya? Pasti Harimau deh. Hah? Harimau? Bukannya harimau menyeramkan? Enggak, lucu banget. Kalau Bube paling suka itu kupu-kupu yang cantik. Kalau adik-adik di rumah paling suka hewan apa adik-adik? Pasti macam-macam ya. Pasti macam-macam ya. Kemudian hewan apa yang paling ditakuti? Ayo apa? Kalian sendiri yang tahu ya. Kalau Bube paling menyeramkan ya, itu pastinya Harimau, singa. singa. Ya. Kalau hewan yang lainnya kan makanannya paling kacang kayak monyet ya. Kalau ada kelinci biasanya wortel gitu. Kalau singa ini makanannya daging, apalagi ketika melihat manusia, wah itu makanan kerupuk Kak. Firman Tuhan pada hari ini Tentang apa ya? apa ya? Apa ya Kak Lina ya? Pasti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Contohnya siapa? Daniel, Daniel. Saya juga Daniel. Siapa lagi Kak Lina? ada Yusuf, Oh iya, Yusuf, Daniel. Banyak sekali adik-adik ya contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, hari ini Bube mau cerita yaitu tentang orang yang sangat setia, taat dan setia ya. wow, Kita ambil dari firman Tuhan yaitu dari Daniel kan. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Jadi nanti ini adik-adik setelah
nanti ibadah bisa dibaca adik-adik ya, boleh dicatat. Daniel 6 ayat 1 sampai 29 ya. Kemudian ada ayat hafalan Kak. Ayat hafalannya biasanya nanti harus dibaca, harus dihafalkan, jadi biar menerima dalam setiap hidup. Amin. Ya. Ayat hafalan pada hari ini yaitu Amsal 31 ayat 25. Yuk kita baca Yuk kita bareng-bareng. baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Kita masuk firman Tuhan pada hari ini. Gue mau cerita yaitu tadi ya, Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Ketika itu ada kerajaan ya yang dipimpin oleh Raja Darius. Oh, Raja Darius. Raja siapa? Raja Darius? Iya. Raja siapa adik-adik? Raja nggak ada yang jawab Kak. Pintar banget. Raja Darius. Oke, nah percaya adik-adik di rumah luar biasa Kak. Ya. Raja Darius. Ketika itu Raja Darius punya pejabat tinggi Kak. Punya pejabat tinggi, 3 pejabat tinggi, salah satunya namanya Aku tahu. Daniel kan? Oh iya. Adik-adik di sini juga Daniel. Daniel ini adalah orang yang taat. Daniel ini orang yang setia. Wow. Nah, dia adalah orang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Dia rajin menyembah Tuhan. Bahkan sehari 3 kali pasti dia datang pada Tuhan. Raja Darius ini suka sekali, sangat mengasihi sama Daniel ini Kak. Kagum ya? Iya. Aku sama Daniel ya. Iya, karena Daniel ini orangnya taat, bisa dipercaya, setia sama rajanya, apalagi sama Tuhannya. Oh iya? Tapi namanya kita orang baik, pasti ada orang-orang yang nggak suka pada kita ya Kak ya. Betul itu. Biasanya gitu ya Kak ya. Betul banget. Berbuat baik, ada orang-orang yang nggak suka, bahkan iri, bahkan mau menjerumuskan kita, menfitnah kita ya adik-adik ya. Jadi ketika kita berbuat baik, tapi jangan takut adik-adik di rumah, ketika engkau berbuat baik ya, jangan takut orang tidak suka kepada adik-adik ya. Ketika kita berbuat baik, kita harus yakin dan teguh, setia, pasti Tuhan ya membela kita adik-adik ya. Amin. Ada amin. Ya. Ketika Daniel ini menjadi pejabat tinggi, Darius merencanakan Daniel ini akan diangkat menjadi orang yang paling tinggi, pejabat paling tinggi di kerajaan itu, karena Daniel ini luar biasa, Keren ya pokoknya ya. Tetapi teman-temannya tadi, para pejabat lainnya iri tadi kan mempunyai rencana, waduh, kalau Daniel nanti diangkat raja, nanti kita Bagaimana dong? takutan dia kan. Pasti takut tersingkir. Iya. Tidak dianggap. Akhirnya mereka teman-temannya itu punya rencana jahat. Dia datang kepada raja Kak. Untuk menghasut ya pasti ya. Iya, untuk menghasut Daniel. Dia bareng-bareng datang kepada raja. Raja Darius, saya mau lapor. Gitu. Ini gimana ya kalau kita mencari, membuat undang-undang
membuat undang-undang yang dibuat oleh raja, dan undang-undang itu tidak bisa diganggu-gugat. Pokoknya nggak bisa dicabut, nggak bisa diapa-apain. Pokoknya namanya undang-undang itu Harus ditaati. harus ditaati, harus dilakukan karena sudah dibuat. Terus itu undang-undangnya apa ya kira-kira? Iya. Padahal mereka teman-temannya itu juga bingung Kak. Mereka kan membujuk raja membuat undang-undang itu untuk menghasut Daniel. Padahal Daniel juga orang baik Kak. Jadi bingung juga apa ya? Cari-cari Daniel kesalahannya di mana? Karena Daniel sendiri itu tidak punya kesalahan. Iya, dia orang yang setia sama raja. Dia orang yang taat sama Tuhannya. Dia rajin berdoa. Maka dari itu Mana ya kesalahannya? Kesalahan ada. Dia cari. Oh iya, teman-temannya gitu. Oh iya. Itu Daniel itu orangnya rajin, taat berdoa sama Tuhannya. Gimana kalau kita hasut, kita bikin undang-undang, kita sudah sepakat aja sama pejabat-pejabat semua. Kalau orang yang tidak mau menyembah raja, dia akan ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Iya, Kak, ya. Padahal namanya singa tadi ya. Kalau bukan lihat manusia. manusia, kayak makanan si singa. Nah, jadi di kerajaan ini ketika dia ada hukuman, dia dimasukkan ke gua singa. Mari adik-adik ya. Padahal ini pejabat-pejabat lain ini punya tujuan, memang dia mau menjerumuskan menghasut Daniel. Pada iri karena Daniel orang yang taat, yang setia, dan apalagi dia dengan mau diangkat menjadi pejabat lebih tinggi lagi. Akhirnya raja setuju, adik-adik, dibuatlah undang-undang. Siapa yang tidak mau menyembah raja diangkat, didatangi dan Dilempar gua singa. ditangkap, kemudian dilempar ke gua singa. Akhirnya dibuatlah undang-undang itu. Wah, temannya yang jahat tadi pada suka juga adik-adik. Akhirnya Asik. Daniel Akhirnya kemudian datanglah mereka berbondong-bondong rumah Daniel Rumah pastinya ya. Daniel, pastinya Daniel beribadah. ibadah. Karena dia ini Daniel itu setiap saat rajin berdoa. Ayo kita rame-rame kita intip Daniel. Ternyata adik-adik, Daniel ini sedang berdoa adik-adik. Nah, kesempatan. Ayo kita tangkap. Ini ditangkap ya. Kemudian ketika di perhadapan ke Raja Darius juga kaget, oh kok Daniel ya yang ditangkap, padahal saya mengasihi Daniel. Daniel rencana akan saya angkat menjadi pejabat. Yang sebetulnya itu Raja Darius itu mengasihi Daniel Kak. Iya. Sedih berarti ya. Iya. Raja Darius. Sebenarnya sedih. Kenapa harus Daniel yang ditangkap? Tapi ya teman-temannya juga alasannya itu tadi, karena Daniel menyembah Allah lain, tidak mau menyembah raja. Padahal rajanya tuh nggak apa-apa ya. Iya, Tapi padahal gara-gara dihasut oleh orang iya, jahat, dan sudah mengeluarkan undang-undang yang tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya mau nggak mau Raja Darius tangkap Daniel dan dimasukkan ke gua singa. Serem adik-adik ya. Serem nggak adik-adik? Daniel dimasukin ke gua singa. Pastinya ini singanya sudah
bakalan dapat makanan empuk ini ya. Akhirnya dimasukkanlah Daniel ke puasa. Lalu di situ gimana dong? Wah, kalau jadi Kak Brina itu pasti sedih Daniel sedih sekali ya. Kalau kita sebagai manusia Tapi nggak mau Daniel orang yang taat kan, orang yang taat, jadi dia juga mau Kak ngikut aja dimasukkan ke sini. Mau nggak mau karena sudah ada undang-undangnya tadi. Dan Daniel nggak mau juga suruh nyembah raja. Ketika itu dimasukkan Raja Darius bilang seperti ini Kak. Daniel, dialah Allahmu yang kamu sembah yang akan menyelamatkanmu. Seperti itu. Ketika itu langsung dimasukin, langsung ditutup guanya Kak. Gelap gulita Kak guanya. dan itu ada sebuah batu besar, lalu kan ada punya cincin itu Iya, rajanya ya betul. dimeterai agar batunya itu tidak bisa dibuka. Iya, biar tidak orang lain nggak bisa buka. Sudah disegel ya. Iya. Dan kita nggak bisa bayangkan Kak. Si Daniel Daniel bagaimana di ya? dalam gua ya. Akhirnya setelah Darius memasukkan tadi ya dalam gua, Raja Darius pulang. Semalaman Raja Darius nggak bisa tidur, nggak berpuasa. Yang biasanya malam itu bersenang-senang Kak, Raja Darius berpuasa, nggak bisa tidur karena sebenarnya Raja Darius ini mengasihi Daniel, Sayang banget ya. Iya, cuma ini ada undang-undang itu. Lalu, nah, Setelah fajar menyising itu ya pagi-pagi, kita cerita Daniel dulu yang tadi yang di dalam gua Kak. Gimana keadaannya ya? Gimana ya adik-adik ya? Pasti sudah habis ya ditelan sama singa ya dia. Nah, pasti tidak bisa dibayangkan sudah lenyap Daniel. Tetapi ketika begitu dimasukkan ke gua singa adik-adik, Daniel langsung bersimpuh berdoa kepada Tuhannya. Tuhan, Engkau yang sanggup menolong saya. Itu Tuhan mendengar doa-doa Daniel. Dan Tuhan mengirim malaikatnya ke dalam rumah itu. Untuk apa adik-adik? Untuk apa ya Kak? pasti menolong dong. Pasti ya, karena juga Tuhan tahu Daniel ini orang yang taat, setia, mengandalkan Tuhan, kan? Tidak mengandalkan manusia. Dia percaya ya Tuhanku yang aku sembah pasti menolong aku. Akhirnya Tuhan pasti menolong saya. Akhirnya Tuhan mengirim malaikat ke dalam rumah untuk membungkam mulut singa-singa itu ya. Itu mujizat Iya. banget. Jadi ketika singa-singa itu datang, biasanya kalau orang begitu dimasukin ke gua, singanya langsung udah seneng ya. Tapi ketika begitu Daniel dimasukkan langsung berdoa, Tuhan mendengar, langsung kirimkan malaikat Tuhan ke dalam rumah untuk membuka mulut singa dan singa itu datang. Singanya nggak cuma satu loh Kak, pasti Iya. banyak, pasti lebih dari 3 pasti, nggak cuma satu. Singa itu datang, tetapi tidak mengapa-ngapain. Dia datang untuk menemani Daniel Kak. Iya, menemani di gua. Jadi nggak dia apa-apain Daniel. Daniel juga luar biasa. Terima kasih, bersyukur sama Tuhan. Jadi singa itu ada mendekati, cuma menemani, Nggak dimakan si Daniel. Enggak, justru malah menemani, jadi sahabatnya di situ.
luar biasa ya kak ya. Nah, terus kita kembali tadi Raja Raja ya, Darius. Raja Darius tadi yang selamat, padahal Raja Darius sudah khawatir juga loh adik-adik, gimana ya nanti Daniel, kasihan nanti dihabisin sama singa-singa itu. Apalagi teman-temannya adik-adik tadi, rekan-rekannya yang menghasut, yang memasukkan tadi, wah dia sudah cita hore 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 hore. Daniel sudah lenyap, Daniel sudah lenyap di telan singa. Wah temannya sudah sukacita adik-adik. Tapi ternyata pada pagi harinya Raja Darius membuka gua itu kak. Dilihat, coba Daniel masih atau diselamatkan sama Allahnya Daniel itu ya? Diselamatkan sama Allahnya Daniel atau sudah ditelan yo sama singa-singa itu. Pagi-pagi kak Raja Darius datang membuka tadi batu yang ditutupkan. Begitu dibuka, ternyata kak Daniel enggak luka, enggak ada luka sedikit pun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang disembah oleh Anugerah dari Allah kita juga. Iya, jadi Allah yang kita sembah sekarang adik-adik sama Allah yang disembah oleh Daniel. Guanya dibuka Raja Darius, ternyata Daniel selamat dan diselamatkan oleh Tuhan. Darius tanya, Tuhanmulah yang kamu sembah yang menyelamatkan engkau Daniel. Ya, Raja Darius terheran-heran adik-adik. Iya Raja, Tuhanku yang aku sembah sudah menyelamatkan aku. Tuhan mengirimkan malaikat di tempat ini untuk membuka mulut singa itu Raja. Oh luar biasa. Akhirnya Raja Darius sukacita sekali. Akhirnya manggil para pengawal. Hei pengawal, ayo angkat Daniel dari gua singa. Ayo diangkat, selamatkan. Ketika diselamatkan, ini kan Raja Darius tahu Pak, Tuhannya Daniel ya, bisa sampai menyelamatkan Daniel. Makanya Daniel diselamatkan, diangkat, dan orang-orang tadi yang jahat ya, yang memasukkan Daniel ke gua, ya adik, ya orang-orang yang menfitnah Daniel, panggil semua. Enggak cuma yang memfitnah, dari istrinya, anak-anaknya, seluruh keluarganya kan. Iya, di Alkitab dikatakan di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nanti boleh dibaca adik-adik ya, baca sampai selesai. Jadi istrinya, anak-anaknya, seluruh keluarganya, semuanya dipanggil, dimasukkan ke gua singa. Nah, ketika orang-orang ini tadi ya dimasukkan, jangankan kok sampai jatuh ke tanah Kak, belum sampai jatuh, baru dilempar sudah ditangkap sama singa itu. Wah, habislah orang-orang yang jahat tadi Kak, ditelan oleh singa itu. Kasihan ya. Ya sebenarnya juga gimana ya? Kasihan ya. Oleh karena itu adik-adik ya, kita harus setia, harus taat seperti Daniel tadi ya. Luar biasa ya, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, sehari bahkan 3 kali ya, bahkan tidak hanya 3 kali, setiap saat ya adik-adik yang di rumah ya, seperti Daniel ketika dia ditempa masalah, difitnah ya, ketika dia berbuat baik, ada orang yang tidak suka, ada orang yang menghasut. Begitu juga dalam kehidupan adik-adik di rumah ya, kita semua ya Kak ya, kita jangan cuma berbuat baik,
Ketika ada orang yang tidak suka, ada yang menghina kita, jangan lupa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Pasti akan membela kita ya Kak ya? Pasti dong. Pasti dong. Iya. Karena itu adik-adik firman Tuhan pada hari ini kesimpulannya ya, adik-adik jadilah anak yang taat dan setia seperti Daniel. Biarpun dia dihimpit, kemudian difitnah, kemudian bahkan dimasukkan ke gua singa ya, dicelakain ya, dia percaya sepenuh hati bahwa Tuhannya yang disembah pasti menyelamatkan. Begitu juga adik-adik yang di rumah ya. Saat ini kita belum boleh ibadah tatap muka ya Kak ya, yang sekolah juga belum boleh masuk loh Kak. Iya, masih online gitu ya. Jangan takut adik-adik ya, adik-adik harus tetap semangat, adik-adik harus tetap taat ya, taat kepada orang tua, kepada bapak ibu guru yang di sekolah ya, harus setia, harus taat berdoa kepada Tuhan ya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, memuji Tuhan, untuk ibadah sekolah minggu ya, setiap hari minggu ya. Adik-adik jangan lupa untuk sekolah minggu ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa kita harus tetap taat dan setia. Ya. Firman Tuhan tadi yang jadi firman hafalan ya. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Di dalam Alkitab apa? Amsal 31 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Inilah cerita firman Tuhan pada hari ini ya. Percaya adik-adik tetap semangat. Semangat. Sekali lagi Kak. Semangat. Iya. Mari kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Nah, ini ya Kak ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik, kita mau berdoa mengakhiri firman Tuhan. Tangannya tutup ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini kita sudah belajar tentang firman-Mu, yaitu taat dan setia. Biarlah kami menjadi Daniel saat ini. Begitu juga adik-adik yang saat ini ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa memberkati melalui firman-Mu pada hari ini. Percaya, berdoa juga adik-adik yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa Allah Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan mereka yang mengalami kekurangan finansial, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, juga yang disembah oleh Daniel. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa dulu, sekarang sampai selamanya. Engkau sanggup memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh sukacita, damai sejahtera melingkupi setiap kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan halo adik-adik, kali ini kakak akan buat crafting. Jadi kali ini kita mau buat prakarya atau crafting, yaitu siput warna-warni lucu dari origami. Jadi sebelum kita membuat, kita akan persiapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama, yang paling utama yaitu kertas origami. Jadi di sini kertas origaminya warna-warni. Jadi nanti kalau buat siput
bisa pilih warna-warna yang lucu. Terus yang kedua, kita akan butuhkan lingkaran. Jadi kita akan butuh 2 lingkaran, yang satu yang agak besar, terus yang satunya agak lebih kecil. Terus yang ketiga, kita akan butuh lem kertas. Terus yang keempat, kita akan butuh pensil untuk membuat pola. Lalu kita butuh gunting untuk menggunting origami. Lalu kita butuh spidol hitam supaya nanti kita bisa mewarnai matanya, terus kita bisa membuat mulutnya. Dan jangan lupa kita juga butuh tali supaya nanti kalau sudah jadi bisa digantung untuk hiasan. Kita akan lanjut ke caranya ya adik-adik. Oke adik-adik, kita kali ini langsung ke cara pembuatannya ya. Jadi yang pertama ada kertas origami. Jadi adik-adik boleh pilih 2 warna kesukaan adik-adik buat dijadikan siput warna-warni. Jadi di sini kakak akan pilih warna pink dan warna kuning. Nah, ini sudah ya. Ini kita singkirkan dulu. Set. Jadi kita udah dapat 2 warna. Kita ambil lingkarannya yang tadi ya. Nah, ini ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Terus kita ambil pensil juga buat menggambar lingkarannya. Jadi sebelumnya kita akan buat lingkaran besar di kertas pink. Dan jangan lupa juga buat di kertas kuning. Lalu jangan lupa juga kita buat yang lingkaran kecil di kertas pink dan kertas kuning. Nah, kalau sudah digambar seperti ini, kita lanjut ke pemotongan. Kita ambil guntingnya ya. Jadi adik-adik kalau pakai gunting hati-hati ya. Kalau enggak, kita bisa minta tolong ke bapak atau ibu untuk membantu memotongkan kertas origami. Mari kita potong kertas. Bukan potong bebek angsa. Adik-adik, ini sudah selesai digunting ya. Nih, jadi kita singkirin dulu yang enggak dipakai. Jadi kita akan pakai 2 lingkaran besar dan 2 lingkaran kecil. Jadi supaya berwarna-warni, kita pisah ya. Yang besar pink akan digabung dengan yang kecil kuning. Dan yang besar kuning akan digabung dengan yang kecil pink. Oke adik-adik, setelah kita pisahkan bagian badan dan mata, kita akan membuatnya. Kita akan memasang-masangnya. Sebelumnya, untuk bagian lingkaran ini, lingkaran besar dan lingkaran kecil, kita akan buat dahulu ya. Nah, untuk yang lingkaran besar, kita akan bagi menjadi 2 hingga menjadi setengah lingkaran. Oke, kita lakukan yang sama ke kertas kuning. Nih,
sampai jadi setengah lingkaran. Nah, kalau udah begini, kita akan lem dulu ya supaya nanti tidak lepas-lepas. Nih kita kasih lem. Ini lemnya ya, kita pakai lem kertas. Kuning juga dilem ya adik-adik. Nah, setelah ini menjadi setengah lingkaran, kita akan kasih bagian punuknya atau bagian cangkangnya. Nah, ini kita harus menaruhnya di tepi sini ya, tapi jangan terlalu ujung supaya bisa pas. Nah, kita taruh sini. Kalau adik-adik udah lihat pas, nanti kita akan lem juga seperti yang tadi. Kita akan lem bagian sini. Nah, kalau udah dikasih lem, kita tempelkan ya. Seperti ini. Nih, sudah hampir jadi ya. Nah, yang kertas kuning juga ya kita tempelkan. Kita jangan lupa harus pas ya adik-adik biar bagus. Nah, setelah jadi bagian badannya seperti ini, lihat ya, udah terlihat dong kalau ini bentuknya akan menjadi bentuk siput. Selanjutnya kita akan pasang matanya. Nah, bagian yang pertama kita pasang adalah ini. Ini adalah buat ujung dari matanya ya. Nah, kita persiapkan dulu. Nah, untuk menempelkannya kita cukup kasih lem yang ujung-ujung aja ya adik-adik. Ini bisa kasih sedikit. Nah, selanjutnya kita tempelkan ke belakang ya supaya nanti di depan tidak kelihatan. Nih, udah. Nah, satunya juga ya jangan lupa ditempel. Nih kita kasih lem dikit aja. Nah, ini ya adik-adik. Nah, setelah itu kita akan tempelkan juga yang kuning ya. Kayak tadi juga dikasih lem tapi di ujung-ujungnya aja, kasih dikit-dikit. Nah, sedikit-dikit. Terus kita tempelkan di belakang supaya nggak kelihatan. Biar bagus rapi. Jangan lupa satunya juga ditempel ya. Udah hampir jadi nih. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang matanya. Nah, ini bagian mudah banget. Jadi kalau mata ini kita bisa tempelkan di sini ya. Misalnya gini. Kita taruh di sini. Ini udah kelihatan ya bentuknya siput. Jadi mari kita lem langsung. Jadi adik-adik bisa dikasih lem di matanya sini ya. Tapi dikit aja supaya nanti nggak kelihatan jelek nanti matanya. Kita tempelkan pelan-pelan. Kita harus pas tengah ya supaya nanti matanya nggak melencong-melencong. Kasihan kalau siputnya matanya melencong-melencong. Satunya lagi ya kita pasang matanya. Loh, mana matanya? Oh, ini. Mohon maaf adik-adik jatuh. Wah, udah hampir jadi nih. Selanjutnya kita pasang matanya yang kuning juga. Ayo pasang. Yeay, badannya udah jadi ya adik-adik. Jadi kita akan menuju ke bagian terakhir, yaitu membuat mata dan menghias. Oke adik-adik, setelah badannya jadi,
kita akan menggambar cangkang dan matanya. Jadi untuk menggambar cangkangnya, kita akan membuat spiral ya. Kita akan buat lingkaran. Kita akan pelan-pelan buat ya. Gini. Udah cukup ya adik-adik. Selanjutnya kita akan gambar ke cangkang satunya. Pelan-pelan ya supaya hasilnya rapi. Nah, gini adik-adik. Setelah cangkangnya kita gambar, jangan lupa kita gambar matanya. Kan kasihan kalau nggak punya mata ya. Nah, kita kasih lingkaran matanya. Kasih lingkaran ya. Nah, setelah matanya jadi, jangan lupa kita kasih mulut siputnya supaya nanti dia bisa makan. Kita kasih mulut yang senyum, sukacita. Satunya lagi ya, senyum, sukacita. Nah, gini adik-adik, sudah jadi siputnya. Gimana, bagus kan? Selanjutnya kita akan kasih tali supaya nanti bisa digantung di kamar ataupun buat hiasan buat tas adik-adik. Nah, untuk memasang talinya ke siput, kita akan butuhkan tali. Dan jangan lupa kertas yang tadi kita akan potong persegi adik-adik. Kita akan buat 2 persegi. Hati-hati ya pakai guntingnya. Nah, kita udah dapat 2 persegi adik-adik. Kita singkirin dulu guntingnya. Nah, nanti persegi ini kita akan tempel di belakang cangkangnya. Kita balik dulu ya. Nih, kita balik. Nah, kita juga jangan lupa kita siapin talinya. Terserah adik-adik nanti mau digantung seberapa panjang. Misalnya kakak potong segini ya. Kita akan potong 2. Nah, setelah kita dapat 2 tali, saatnya kita tempelkan. Nah, kita butuh lem lagi ya. Nah, selanjutnya kita lem di bagian cangkangnya. Kita kasih dikit aja. Nah, setelah itu kita kasih tali. Ini kita singkirin dulu. Kita kasih tali. Ini adik-adik, kasih tali. Lalu kita kasih kertas supaya nanti talinya tidak lepas-lepas. Nah, siputnya sudah jadi. Jadi ini nanti bisa dipasang di kamar ataupun untuk hiasan buat adik-adik ya. Yeay, siputnya udah jadi adik-adik. Nah, kalian bisa coba di rumah ya. Jangan lupa kalau nanti pakai alat-alatnya baik-baik ya, supaya nanti tidak ada yang terluka. Jadi selamat mencoba. Hari ini sudah bikin apa? Siput warna-warni. Gampang nggak? Gampang banget. Seru? Seru banget. Yeay. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Nah adik-adik, kita hari ini sudah ibadah sekolah minggu online. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai ibadah online pada hari ini dari awal sampai selesai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sudah memberkati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.